tidak ada yang membicarakan hal ini. Tapi saat ini juga, seperempat armada pembom paling mahal dan mematikan milik Amerika Serikat sedang dipindahkan ke sebuah pulau terpencil. Dan mau tahu alasannya? Amerika Serikat benar-benar sudah kehilangan kesabaran dan saya hanya bisa membayangkan bahwa Iran pasti sangat khawatir sekarang. Atau kalau belum, seharusnya begitu. Bagaimanapun juga, Iran berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa konsekuensi. Selama lebih dari setahun, negara itu telah mendukung Houthi di Yaman untuk menciptakan kekacauan di Laut Merah tanpa harus turun tangan langsung. Presiden Donald Trump sudah memperingatkan mereka namun diabaikan. Dan sekarang, pengerahan besar-besaran pembom B-2 Spirit sedang dipersiapkan untuk kemungkinan eskalasi konflik di Timur Tengah. Saat saya berbicara, Amerika Serikat memindahkan pembom siluman ke pangkalan militer yang dalam jangkauan Iran. Pada tanggal 26 Maret, situs The War Zone menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa sejumlah besar pembom Spirit tampaknya sedang menuju Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia. Citra satelit dalam 48 jam terakhir menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mengumpulkan apa yang bisa menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat di pulau milik Inggris tersebut. Diego Garcia bukanlah nama yang sering Anda dengar setiap hari. Ini adalah sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia yang bagi orang biasa akan tampak seperti surga di bumi. Vegetasi yang subur, pantai berpasir putih yang hampir tak tersentuh, air yang jernih. Terdengar seperti tujuan liburan yang sempurna, bukan? Tapi kenyataannya sangat berbeda. Pulau ini adalah markas dari sebuah fasilitas militer Amerika yang memberikan Amerika Serikat mata dan telinga strategis di Samudra Hindia. Disewakan oleh Inggris, Amerika dapat menggunakannya untuk tujuan apapun hingga tahun 2036. Tapi sebenarnya apa yang tepatnya sedang dikirim Amerika Serikat ke Pulau Indah yang telah diubah menjadi pangkalan militer ini? Yah, buktinya jelas dan mengkhawatirkan. Komunikasi radio dan citra satelit memastikan setidaknya 3 pembom B-2 sudah tiba di pulau itu. Beberapa lainnya masih dalam perjalanan. Bersama mereka ada pesawat kargo C-17 dan 10 pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara, elemen penting untuk misi jarak jauh. 2 kru B-2 terdengar berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara Australia menggunakan sandi PET-11 dan PET-14. Itu adalah kode identifikasi sementara yang digunakan pilot militer selama misi untuk menjaga anonimitas dalam komunikasi radio. Seperti semacam nama sandi pesawat selama operasi tertentu itu. H13, say status of emergency. H13, roger, thank you. Battalion 2 aircraft. Pembom itu singgah di Australia untuk isi bahan bakar sebelum ke Diego Garcia. Pembom keempat, PET-13, harus mendarat darurat di Hawaii. Satu lagi dengan sandi ABBA juga sedang dalam perjalanan. Secara keseluruhan, ini berarti seperempat dari seluruh armada B-2 milik Amerika Serikat dikerahkan untuk operasi ini. Dan ingin tahu apa yang membuat B-2 Spirit begitu istimewa sampai layak mendapatkan semua perhatian ini? Ini benar-benar salah satu senjata paling luar biasa yang pernah dibuat oleh manusia. Hanya dikemudikan 2 orang, pembom ini bisa mencapai kecepatan hampir supersonik. Terbang hingga 15.000 meter di atas permukaan laut dan menempuh jarak luar biasa 11.000 km tanpa perlu mengisi bahan bakar.
Dengan satu kali pengisian bahan bakar di udara, jangkauannya meningkat menjadi 18.500 km yang luar biasa. Sekarang, pertimbangkan hal ini. Diego Garcia berjarak lebih dari 5.000 km dari selatan Iran. Ini berarti B2 dapat dengan mudah mencapai negara tersebut, menjalankan misinya, dan kembali ke pulau dengan aman. Ini mimpi buruk bagi Iran karena mereka tak punya pesawat atau rudal dengan jangkauan yang cukup untuk mencapai pulau itu. Kekuatan tembaknya sangat mengesankan. B2 dapat membawa bom konvensional atau hulu ledak nuklir. Dalam hal konvensional, ia dapat membawa hingga 80 ranjau laut atau bom seberat 230 kg atau 16 bom penghancur massal seberat 900 kg. Jika Amerika memilih jalur nuklir, sesuatu yang saat ini tampaknya sangat tidak mungkin, tetapi secara teknis memungkinkan, mereka dapat melengkapi setiap B2 dengan hingga 16 bom nuklir. Pertimbangkan misalnya bom B6111 yang khusus untuk penetrasi bawah tanah. Bom itu cukup kuat untuk menghancurkan kota manapun di Iran. Yang paling mengesankan dari persenjataan ini adalah harganya. Setiap B2 harganya sekitar 1,1 miliar dolar. Itu lebih besar dari PDB tahunan banyak negara kecil. Itu artinya pembom yang dikirim ke Diego Garcia saja sudah mewakili investasi lebih dari 5 miliar dolar. Belum termasuk semua peralatan yang mereka bawa bersama mereka. Tapi ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat menggunakan Diego Garcia sebagai pangkalan untuk menunjukkan kekuatan terhadap Iran. Pada tahun 2020, setelah pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani, Amerika mengirim pembom B-52 ke pulau itu sebagai pesan yang jelas kepada Iran agar tidak membalas dendam. Pulau itu juga digunakan sebagai titik peluncuran untuk serangan selama operasi di Irak dan Afghanistan. Mau tahu kenapa Amerika Serikat mengambil langkah drastis seperti ini sekarang? Ya, masalah dengan Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman bermula saat mereka menyerang kapal di Laut Merah. Sejak tahun 2023, kelompok itu telah melakukan sekitar 130 serangan terhadap kapal komersial, memaksa jalur pelayaran Asia-Eropa mengalihkan rute dari terusan Suez untuk mengitari Afrika. Perjalanan jadi 10 hari lebih lama. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dampak ekonominya sangat menghancurkan. Pada tahun 2024 saja ekonomi dunia rugi sekitar 200 miliar dolar akibat serangan ini dan pengalihan rute. Setiap perjalanan mengalami biaya tambahan sekitar 1 juta dolar, dan biaya tambahan ini akan tercermin pada barang-barang yang sedang diangkut di sana. Tagihan ini dibayar oleh kita karena perairan komersial tidak lagi aman. Karena hal itu, Amerika Serikat mulai menyerang benteng-benteng Houthi dengan intensitas tinggi, menargetkan basis mereka, tempat peluncuran rudal, dan para pemimpinnya. Itu bukan sekadar peringatan, tapi benar-benar unjuk kekuatan. Saya tahu banyak dari kalian pasti berpikir sekarang, oke, kamu bicara tentang Houthi di Yaman. Apa hubungannya dengan Iran? Nah, alasannya adalah ada bukti kuat bahwa negara itu memasok senjata, drone, dan rudal kepada Houthi. Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi menyatakan bahwa Iran sering menyelundupkan senjata ke Yaman. Pada bulan Juni tahun lalu, Inggris mendokumentasikan masuknya sekitar 500 kapal Iran ke pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Houthi. Ini menandakan aliran senjata terjadi terus-menerus dan dalam jumlah besar. Karena itu, pesan Donald Trump ke Iran jelas.
hentikan dukungan pada Houthi atau siap hadapi konsekuensi. Pada 7 Maret, Presiden Amerika menyatakan telah mengirim surat ke pemerintah Iran untuk membuka negosiasi perjanjian nuklir baru. Seperti yang dia jelaskan, saya menulis surat berharap mereka mau bernegosiasi karena jika kami harus melakukan intervensi militer, itu akan sangat buruk bagi mereka. Surat tersebut tampaknya menetapkan batas waktu 2 bulan bagi pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, untuk duduk di meja perundingan, yaitu hingga awal Mei. Kedatangan B2 di Diego Garcia adalah cara Trump untuk menunjukkan bahwa ancamannya benar-benar serius. Amerika Serikat memberi sinyal ke Iran bahwa mereka tahu negara itu belum punya senjata nuklir. Namun, Amerika memiliki senjata tersebut dan dapat meluncurkannya dari pesawat pengebom yang sepenuhnya berada di luar jangkauan serangan balasan apapun dari Iran. Namun, apakah strategi ini akan berhasil? Beberapa pakar Timur Tengah meragukan hal itu. Banyak yang percaya bahwa Houthi yang didukung oleh Iran tidak akan mudah dikalahkan hanya dengan kekuatan udara. Seperti yang dikatakan James R. Holmes, profesor strategi maritim di Sekolah Perang Angkatan Laut. Anda harus menguasai wilayah untuk menang. Pesawat tidak bisa menduduki wilayah. Seberapa berharganya pun mereka sebagai dukungan bagi tentara dan marinir. Tapi ada satu poin penting lainnya di sini. Masih ada risiko bahwa Houthi akan menggunakan serangan Amerika untuk memperkuat posisi mereka di Yaman. Faria Al-Muslimi, peneliti asal Yaman dari Chatham House, mengatakan bahwa serangan-serangan ini adalah jawaban langsung atas doa-doa Houthi untuk berperang dengan Amerika Serikat, karena kelompok tersebut ingin menyeret Amerika Serikat ke dalam eskalasi regional yang lebih besar. Seperti yang bisa Anda lihat, bagi Houthi, alasan untuk memprovokasi konflik dengan Amerika Serikat jauh melampaui sekadar menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Perang yang mereka inginkan ini sangat berakar pada keyakinan ideologis dan religius mereka. Slogan resmi kelompok ini mencakup frasa seperti kematian bagi Amerika, dan mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari perlawanan yang lebih luas terhadap pengaruh Barat di wilayah tersebut. Bagi mereka, konfrontasi langsung dengan orang Amerika bukan hanya taktik militer, tetapi juga merupakan pembenaran atas narasi mereka bahwa mereka sedang membela Yaman dari imperialisme Amerika. Hal ini memperkuat posisi mereka di dalam negeri dan membantu dalam merekrut anggota baru. Sementara itu, perusahaan pelayaran besar tidak menunjukkan minat untuk kembali ke Laut Merah dalam waktu dekat. Mereka telah menyesuaikan diri dengan rute alternatif yang lebih panjang dan mahal, tapi tetap aman untuk pengiriman barang. Seperti yang Anda lihat, kita menghadapi kebuntuan kompleks. Di satu sisi, Amerika Serikat menunjukkan kekuatan militer yang mengesankan dengan pengerahan pembom-pembom kuat mereka. Di sisi lain, Houthi tampak menginginkan eskalasi dan perdagangan global harus membayar untuk menghindarinya. Menurut Anda, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah unjuk kekuatan Amerika ini benar-benar akan membuat Iran mundur dan berhenti mendukung Houthi, atau kita justru menuju konflik yang lebih besar lagi di Timur Tengah? Dan yang lebih penting, apakah Anda percaya bahwa strategi Trump menggunakan B2 sebagai bentuk tekanan akan berhasil membawa Iran ke meja perundingan mengenai program nuklirnya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya penasaran ingin tahu pendapat Anda tentang topik ini. Dan jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan channel ini untuk analisis lebih lanjut tentang konflik global dan geopolitik. Sampai jumpa di video berikutnya.